Apa yang akan Anda saksikan adalah sesuatu yang belum pernah dilihat dalam sejarah olahraga base jumping. Tidak pernah sekalipun. Korban jiwa pertama dalam dunia base jumping pada tahun 2026 nyaris tak masuk akal. Selamat datang di Batas Ekstrim. Pada tanggal 14 Juni 2026, sekelompok kecil tiba di daerah ngarai terpencil ini sekitar 30 mil dari Moab, Utah, yang disebut Mineral Bottom. Mereka datang untuk melakukan base jump, hal yang paling mendekati pengalaman manusia terbang seperti burung. Dan salah satu pria yang sedang bersiap-siap mempersiapkan diri untuk terbang pagi itu adalah Danny Joe Kregel. Danny bukan orang baru dalam dunia terjun payung. Dia sudah melakukan lebih dari 100 terjun payung solo. Dia cukup memahami risiko dan parasut. Tapi kamu tidak pernah bisa terlalu berhati-hati, terutama saat kamu akan melakukan apa yang akan dilakukan Danny. Jadi, sebagai seorang profesional yang tahu batas dirinya, dia menemukan profesional lain sebagai pemandu, yang terbaik yang bisa dibeli dengan uang, Andy Lewis. Pagi itu, sekitar jam 8.00, cahaya di padang pasir masih lembut. Udara pagi di ngarai masih tenang. Di suatu tempat di Arizona, keluarga Danny sedang melihat foto selfie yang dia kirimkan, memperlihatkan dirinya tersenyum, siap untuk mewujudkan tujuan yang sudah lama ia impikan. Danny pun mengenakan tali pengaman. Dan jika melihat dari klien-klien sebelumnya, kita sudah punya gambaran yang cukup jelas tentang seperti apa itu. Seorang pria yang melompat bersama pemandunya, Andy Lewis, mengatakan bahwa Andy akan menjelaskan setiap bagian dari tali pengaman dan memastikan setiap gesper sudah dicek dan dikencangkan sebelum akhirnya menghubungkan dirinya ke bagian belakang rig, seperti biasa, dengan sangat teliti. Kedua pria itu berjalan ke tepi dengan Danny di depan dan Andy di belakangnya, serta sistem tali pengaman yang menghubungkan mereka dari dada ke punggung. Satu parasut di punggung Andy dengan tali penariknya sudah siap di titik lompatan. Di bawah mereka, 280 kaki ke bawah, ada lereng batu pasir yang retak-retak yang oleh penduduk setempat disebut talus. Lalu mereka melompat. Tali penarik menegang di belakang mereka. Tas parasut di punggung Andy robek hingga terbuka. Parasut terbuka ke udara pagi tepat sesuai jadwal. Dan pada detik pertama itu, Danny Kregel mendapatkan persis apa yang ia bayar, $999 untuk itu. Tanah di bawahnya seolah lenyap dan dinding ngarai menjulang di sekelilingnya, bersinar merah di cahaya pagi. Angin mulai terdengar di telinganya, dan Danny merasakan sensasi yang hanya bisa dirasakan saat terbang seperti burung. Itu sudah menjadi rutinitas. Itu terasa tenang. Itu, dalam segala hal yang terlihat, adalah pagi seperti ratusan pagi lainnya yang pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada apapun pada saat itu yang menunjukkan bahwa lompatan ini akan berbeda dari 1000 lompatan terakhir yang pernah dilakukan Andy. Tidak ada hembusan angin, tidak ada peringatan, Danny aman bersama salah satu pelompat base paling berpengalaman di Amerika yang terikat di punggungnya. Anda mungkin tidak mengenal namanya, tapi jika Anda menonton pertunjukan paruh waktu Super Bowl Madonna pada tahun 2012, Anda sudah pernah melihatnya. Anda saja yang tidak tahu. Dia adalah pria dengan toga putih yang melompat dan berputar di atas tali selebar 1 inci, sementara Madonna bernyanyi tepat di belakangnya di depan 114 juta orang. Kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menonton seorang pria yang nantinya akan mendefinisikan ulang batas ketahanan tubuh manusia. Tapi pria di atas panggung itu bukan sedang melakukan sebuah trik. Dia melakukan di depan seluruh negeri hal yang sama yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Menapaki garis tipis antara kendali dan bencana dan membuatnya terlihat mudah. Bahkan menghibur. Danny mempercayakan nyawanya kepada Andy bukan tanpa alasan. Bertahun-tahun sebelum tebing ini, sebelum mengarai ini, jauh sebelum Andy bahkan mengenakan parasut di punggungnya, dia sudah terobsesi dengan sesuatu yang terdengar hampir terlalu konyol untuk menjadi olahraga sungguhan. Bayangkan membentangkan seutas tali webbing yang lebarnya hampir sama dengan ibu jari Anda di antara 2 titik jangkar, lalu mencoba berjalan di atasnya. Ini disebut slacklining. Dan bagi Anda dan saya, hanya bisa berjalan dari satu ujung titik jangkar ke ujung lainnya tanpa jatuh, sudah merupakan sebuah pencapaian. Tapi Andy bertanya, bagaimana jika Anda memantul di atasnya seperti di atas trampolin? Bagaimana jika Anda bisa meluncurkan diri ke belakang untuk melakukan backflip? Tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya. Andy melakukan itu saat masih menjadi mahasiswa asal Marin County, California pada tahun 2004. Ketika ia mengalami dislokasi bahu saat perjalanan panjat tebing. Kebanyakan orang akan beristirahat jika mengalami cedera seperti itu. Andy memasang tali di dekat rumahnya dan mulai berjalan di atasnya sambil lengannya sembuh. Dalam setahun, itu menjadi hobinya. Dalam 2 tahun, itu menjadi seluruh hidupnya.
Dan dalam beberapa tahun, dia mengubah sesuatu yang tadinya mungkin hanya dikenal sekitar 70 orang menjadi hal yang dicintai jutaan orang ketika dia memenangkan kejuaraan dunia slackline pertama yang pernah diadakan pada tahun 2008. Lalu Andy melangkah lebih jauh lagi, karena jika berjalan di atas slackline di tanah saja sudah sulit, apa yang terjadi jika kamu membentangkannya di atas jurang dengan ratusan kaki ruang kosong di bawahmu? Maksud saya, kamu tidak perlu menjadi Einstein untuk tahu bahwa satu kesalahan, satu hembusan angin, atau satu langkah yang salah di ketinggian itu, dan itu adalah akhir segalanya. Bagi kebanyakan orang, itu terlalu berisiko. Andy bukanlah kebanyakan orang. Dia melakukan moonwalk di atas tali yang dipasang setinggi 480 kaki di antara menara kasino di atas Las Vegas. Dia bahkan tidak berhenti di situ. Pria ini berjalan di atas tali yang direntangkan di antara balon udara panas setinggi 4.000 kaki di udara. Dan lebih dari 100 kali. Ya, 100 kali. Dia menyeberangi slackline di ketinggian tanpa tali pengaman dan tanpa sabuk pengaman. Jadi untuk memastikan satu langkah salah tidak berakibat fatal, dia mulai mengenakan parasut base saat berjalan di atas tali. Idenya adalah jika dia terpeleset, dia akan melompat, membuka parasut dan berharap dia memberi cukup ruang agar parasut itu bisa terbuka. Dia menyebutnya baselining. Dan meskipun sejujurnya terdengar seperti sesuatu dari film James Bond, ya itu jelas berhasil. Itu juga memberinya julukan, karena para pengambil risiko profesional lainnya, orang-orang yang bahkan ibu mereka sendiri menganggap mereka gila. Melihat pria ini berjalan di atas tali tanpa pengaman, dengan parasut sebagai satu-satunya rencana cadangan, dan memutuskan bahwa dialah yang benar-benar gila. Mereka mulai memanggilnya Sketchy Andy. Seorang pelompat lain mengatakan dia punya reputasi melompat ke ruang yang lebih sempit dan membuka parasutnya lebih lambat daripada siapapun yang berani. Meskipun mendapat julukan itu, orang-orang yang benar-benar bekerja dengan Andy menganggap dia salah satu pria yang paling hati-hati dan metodis di olahraga ini. Dan akhirnya, orang-orang tidak hanya menonton aksi-aksinya lagi. Mereka mulai bertanya, bisakah kamu mengajariku? Selama bertahun-tahun, jawabannya biasanya tidak. Dan untuk memahami alasannya, kamu perlu tahu apa itu base jumping sebenarnya. Penerjun payung melompat dari pesawat. Base jumper justru melompat dari tempat-tempat tinggi. Gedung, menara antena, jembatan, dan tebing. Itulah seluruh olahraganya. Mungkin terlihat tidak terlalu berbeda dengan terjun payung, tapi menghilangkan pesawat berarti menghilangkan sesuatu yang lain juga. Seorang penerjun payung keluar dari pesawat pada ketinggian yang cukup tinggi, sehingga penerjun punya cukup waktu untuk memperbaiki hampir semua hal jika terjadi sesuatu yang salah, seperti membuka parasut cadangan jika parasut utama gagal. Seorang pelompat base yang melompat dari tebing hanya punya beberapa detik di udara dan satu parasut. Hanya satu, karena memang tidak ada cukup ketinggian untuk membuka parasut kedua. Semua harus berjalan sempurna dengan parasutnya. Jika gagal, ya habislah. Kamu bisa lihat kenapa kamu tidak bisa hanya belajar ini dalam satu akhir pekan. Kebanyakan pelompat membangun keberanian untuk melakukan base jump setelah ratusan terjun payung, bertahun-tahun latihan, dan tak terhitung jam belajar bagaimana memposisikan tubuh mereka dan membaca arah angin. Tapi Andy berpikir ada cara lain. Bagaimana jika orang-orang tidak perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar? Bagaimana jika mereka bisa meminjam pengalaman orang lain saja? Jadi pada tahun 2018, dia meluncurkan sebuah perusahaan bernama Base Jump Moab yang dibangun berdasarkan ide tersebut. Alih-alih menghabiskan bertahun-tahun untuk menjadi seorang base jumper, kamu bisa tiba di Moab pada hari Jumat, bertemu dengan Andy pada Sabtu pagi, dan beberapa jam kemudian melompat dari tebing dengan salah satu base jumper paling berpengalaman di Amerika yang terikat di punggungmu. Dialah yang punya pengalaman, kamu tinggal ikut saja. Rasakan petualangan yang layak diceritakan kepada cucu-cucumu nanti. Dan sebelum kamu bilang, hey, itu terdengar sangat sembrono, kamu harus tahu bahwa Andy adalah salah satu dari sedikit orang di negara ini yang sudah melakukan hampir 1000 kali base jump. 1000 kali. Dia telah mendapatkan hak untuk dipercaya oleh ratusan orang asing dalam hitungan detik itu. Dan setiap kali, orang asing itu pergi membawa cerita seumur hidup. Perusahaannya telah menerima klien mulai dari usia 6 tahun hingga lebih dari 80 tahun. Pada saat kebanyakan orang seusianya mulai berkarir, Andy sudah membangun karir dari sebuah olahraga yang nyaris belum ada. Dan itu juga bukan usaha sembunyi-sembunyi. Pihak berwenang pada Mei 2026 secara resmi mengizinkannya sebagai pelompat base tandem komersial. Andy Lewis menjalankan bisnis yang diizinkan ditinjau secara federal dengan catatan sempurna yang paling aman di bidangnya. Itulah yang sebenarnya dicari oleh Danny Joe Kregel, dan itu membawa kita kembali ke pagi itu, kembali ke ngarai, kembali ke dua pria yang sedang terjun bebas. Saat Danny melangkah dari tebing itu dengan Andy di punggungnya, dia bukan sedang mengambil risiko dengan mempercayai orang asing. Dia justru menaruh kepercayaan pada orang yang mungkin paling aman dalam olahraga ini. Dan untuk 1 detik, taruhan itu membuahkan hasil. Seharusnya tidak ada yang salah. Dan itulah yang membuat apa yang terjadi selanjutnya begitu sulit untuk dipahami.
Saat Denny menikmati pengalaman ini, di atas mereka, sebuah kanopi telah mekar hampir 1000 kali sebelumnya. Semua orang yang menyaksikan sampai saat ini hanya akan melihat sebuah lompatan seperti biasanya. Di atas kedua pria yang jatuh itu, sel-sel kanopi mulai terisi udara. Tali-talinya mulai meregang karena beban. Dalam lompatan normal, inilah saat di mana kain berubah menjadi sayap dan jatuh berubah menjadi terbang. Kecuali kali ini, di suatu titik dalam transformasi itu terhenti. Kanopi keluar, tapi tidak pernah terbuka sepenuhnya. Tidak ada yang menontonmu bisa memberitahu kapan tepatnya semuanya menjadi jelas. Mungkin itu tergantung di sana. Setengah terbentuk selama sekejap. Mungkin bentuknya sudah salah sejak tarikan napas pertama. Tapi pada suatu titik, dalam detik itu, benda di atas Andy dan Denny berhenti menjadi parasut yang sedang mengembang dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Hanya kain. Kain yang membawa dua pria terus makin cepat melewati 50 mil per jam. Dan kain hampir tidak memperlambat apapun. Jika ini adalah terjun payung biasa di ketinggian sekitar katakanlah 13.000 kaki, mereka akan memiliki hampir 1 menit penuh dalam jatuh bebas. Jadi, mengingat parasut utama mereka gagal, Andy akan langsung melepaskannya dan membuka parasut cadangan. Tapi tebing yang baru saja dilompati Andy dan Denny tingginya hanya sekitar 280 kaki. Mereka hanya punya waktu sekitar 3, mungkin 4 detik sebelum menyentuh tanah. Dan tidak ada apapun yang bisa memperlambat mereka. Aku banyak berpikir tentang apa yang mungkin dipikirkan Andy pada saat ini. Ini adalah seorang pria yang pernah mengalami parasutnya terbuka terbalik dan membantingnya ke dinding tebing, namun dia selamat. Jika ada orang yang masih hidup yang bisa mendiagnosis kanopi parasut yang sedang gagal berfungsi hanya dengan merasakannya secara langsung, itu adalah dia. Yang berarti Andy Lewis hampir pasti tahu bahwa ada sesuatu yang salah besar. Dia hanya tidak punya ketinggian yang cukup untuk berbuat apa-apa. Pada detik ketiga, tidak ada parasut, tidak ada cadangan. Dan bahkan jika ada, itu pun tidak akan berguna di sini. Tidak ada yang bisa dilakukan Andy. Apapun yang terjadi setelah ini, ya begitulah adanya. Dan begitu saja, kedua pria itu menghantam lereng talus di dasar tebing. Di tebing, kru dan teman dekat Andy baru saja menyaksikan semuanya terjadi karena lompat tandem membutuhkan lebih dari 2 orang. Seseorang harus menangani tali itu di tepi, dan Andy selalu melompat bersama timnya. Bagi mereka, seluruh kecelakaan itu, dari melangkah dari tebing hingga menghantam bebatuan di bawah, mungkin hanya butuh 5 detik. Kira-kira selama waktu yang dibutuhkan untuk melewati iklan YouTube. Salah satu pria yang berdiri di tebing itu adalah Jimmy Peterson, rekan bisnis Andy dan sahabat dekatnya selama 14 tahun. Yang lainnya adalah Brent Kane, seorang teman Andy yang kebetulan bekerja sebagai petugas medis darurat dan pemadam kebakaran. Dan ketika mereka melihat teman mereka yang tidak pernah jatuh membentur batu bersama kliennya, mereka tidak ragu-ragu. Jimmy Peterson langsung melewati bibir tebing setelah teman-temannya, bukan melompat, tetapi merangkak, memanjat turun tebing, dan kemudian menuruni lereng batu pasir yang rapuh itu, bergerak secepat mungkin sesuai dengan medan menuju 2 sosok tak bergerak di bawah. Tapi apa yang dia temukan saat sampai di sana membuat pagi ini terasa lebih kejam daripada akhir yang tuntas sekalipun. Ingat, rig tandem bekerja dengan klien duduk di depan harness dan pilot di belakang. Itu berarti tubuh Danny menghadap keluar, menghadap dunia, dengan tubuh Andy berada di belakangnya. Itu adalah pengaturan standar yang selalu digunakan untuk semua kliennya. Jadi, ketika mereka berdua menabrak lereng batu pasir bergerigi itu dengan kecepatan lebih dari 50 mil per jam, kedua pria itu tidak menghantam batu-batu tersebut dengan tingkat benturan yang sama. Danny Joe Kregel, yang dikenal cucunya sebagai pesulap, pria yang beberapa jam sebelumnya mengirimkan swafoto sambil tersenyum kepada keluarganya, sayangnya menanggung seluruh dampak benturan itu. Dia meninggal seketika. Untuk sesaat, jauh di atas mereka, krunya pasti mengira mereka baru saja kehilangan keduanya. Tapi Andy Lewis masih hidup, setidaknya untuk saat ini. Jatuhnya berlangsung 5 detik. Tapi yang terjadi setelahnya adalah 3 jam penuh penderitaan. Dan seharusnya yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang disebut dokter trauma sebagai golden hour. Salah satu aturan tertua dalam kedokteran gawat darurat adalah bahwa seseorang dengan cedera parah memiliki peluang terbaik untuk bertahan hidup jika mereka sampai di ruang operasi dalam waktu 60 menit setelah kecelakaan. Itulah mengapa ambulans melaju kencang di tengah lalu lintas dan mengapa helikopter medis ada. Karena setiap menit di dalam 1 jam itu sangatlah berharga.
Dan jika Andy menabrak batu-batu itu di pusat kota Salt Lake City, tim trauma mungkin bisa menjangkaunya dalam 15 menit. Bahkan di sebagian besar daerah pedesaan Amerika, mungkin paling lama 30-40 menit. Tapi Andy mengalami kecelakaan di Mineral Bottom, Utah. Tempat ini adalah salah satu zona mati terakhir yang benar-benar ada di Amerika. Tidak ada sinyal ponsel atau radio yang sampai ke sini. Dan ada lebih dari 30 mil jalan ngarai antara batu-batu itu dan dunia luar. Jadi bahkan saat Jimmy mendekati kedua pria itu, mereka sudah tahu kebenaran mengerikan yang ada di benak mereka. Tidak ada yang akan datang karena tidak ada orang lain yang tahu bahwa kecelakaan telah terjadi. Tapi Andy masih hidup. Mereka harus melakukan sesuatu. Jadi kru membagi pekerjaan yang mustahil itu menjadi dua. Jimmy Peterson tetap berada di sisi sahabatnya bersama yang lain, melakukan segala yang mereka bisa secara medis untuk Andy, meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan. Dan Brent Kane, selain menjadi teman Andy, juga seorang petugas medis darurat dan pemadam kebakaran. Dia tahu bahwa sebanyak apapun pertolongan pertama di dasar ngarai itu tidak akan bisa menggantikan seorang ahli bedah trauma. Hal paling berharga yang bisa dilakukan oleh tenaga medis terlatih adalah segera mencari bantuan darurat. Jadi dia mengambil alih kemudi dan melaju kencang menyusuri jalan ngarai menuju peradaban. Matanya bergantian menatap jalan dan layar ponsel saat dia mengemudi. Menunggu, memohon agar satu bar sinyal muncul. Setiap detik di dasar ngarai itu adalah detik di mana waktu golden hour terus berjalan. Entah ada yang bisa melihatnya di bawah sana atau tidak. Dan di suatu tempat di atas dataran tinggi itu, setelah beberapa menit mengemudi dengan panik, dia akhirnya masuk ke area yang ada sinyal. Kane menelpon nomor darurat 911. Ketika operator layanan darurat di Grand County mendengar untuk pertama kalinya apa yang terjadi di Mineral Bottom pagi itu, responsnya luar biasa. Para deputi serif Grand County mulai menuju ke ngarai. Tim pencarian dan penyelamatan Grand County, yang seluruh anggotanya adalah relawan pendaki, juga dikerahkan. Layanan medis darurat Grand ikut bersama mereka. Dan karena semua orang di pusat panggilan darurat itu paham apa arti jatuh dari ketinggian di ngarai terpencil, 2 helikopter medis yang dilengkapi unit perawatan intensif di udara dikerahkan. Di atas kertas, itu adalah respons yang sangat besar. Sekitar 45 menit setelah panggilan Kane tersambung, bantuan tiba di lokasi kejadian. Dan untuk lokasi seperti Mineral Bottom, 45 menit itu benar-benar cepat. Tapi dalam keadaan darurat, waktu tidak dihitung sejak Anda menelpon minta bantuan. Hitungannya dimulai sejak saat semuanya mulai kacau. Turun tergesa-gesa dari tebing dan perjalanan Kane untuk mencari sinyal memakan waktu yang sangat berharga. Pada saat petugas terlatih akhirnya sampai padanya, jam terpenting dalam hidupnya sudah berlalu. Tim medis tetap bekerja di lereng itu dengan oksigen dan perawatan trauma tingkat lanjut. Mereka memberikan segalanya dan Andy berjuang bersama mereka. Dia bertahan selama sekitar 3 jam, tapi traumanya terlalu berat. Sekitar pukul 11 pagi, 14 Juni 2026. Di atas bebatuan, di bawah tebing, tempat dia telah melompat ratusan kali bersama sahabatnya selama 14 tahun. Di sampingnya, Andy Lewis meninggal di tempat kejadian. Dia berusia 39 tahun. Berita itu sampai ke Moab sebelum helikopter kembali ke landasan mereka. Menjelang malam, berita itu sudah tersebar di mana-mana. Dan setiap orang yang membacanya menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang Anda tanyakan sekarang. Apa yang salah? Sampai saat videonya dibuat, belum ada penyebab resmi yang diumumkan. Belum ada investigasi yang rampung atau hasil pemeriksaan peralatan. Tidak ada hasil autopsi yang telah dipublikasikan. Dan perusahaannya sendiri juga bungkam, karena penyelidikan masih berlangsung dan orang-orang terdekatnya membutuhkan ruang. Jadi, sementara para pejabat tidak mengatakan apa-apa, orang-orang yang benar-benar memahami olahraga ini mulai bekerja. Kamu harus tahu bahwa sejak tahun 1981, komunitas base jumping telah mencatat setiap kematian dalam olahraga ini, dan setiap kematian dianalisis oleh mereka yang masih hidup detail demi detail. Bukan karena mereka terpesona oleh kematian, tetapi karena itulah cara orang-orang di olahraga ini tetap bertahan hidup. Mereka perlu mencatat dan memahami penyebab setiap kematian, dan semoga bisa mencegahnya terjadi lagi. Kedengarannya suram, tapi itu juga satu-satunya sistem keselamatan yang pernah dimiliki olahraga ini. Dan dalam hitungan jam, sistem itu langsung diarahkan ke Mineral Bottom. Para pelompat yang sudah puluhan tahun di olahraga ini, yang pernah melompat dari tebing yang sama persis itu, mulai menelusuri setiap detail yang diketahui dari 3 detik itu. Beberapa orang bertanya-tanya apakah urutan pembukaan parasutnya sendiri yang bermasalah. Yang lain mempertanyakan apakah ada sesuatu yang terjadi di sepersekian detik pertama setelah meninggalkan tebing. Dan masih belum ada kesepakatan. Orang-orang dengan pengalaman puluhan tahun dan telah mengemas parasut ribuan kali pun tidak bisa mengatakan inilah kesalahan yang dilakukan Andy. Saya sebenarnya berpikir itulah bagian yang paling mengganggu dari seluruh cerita ini. Karena bagaimana Anda bisa belajar dari sebuah kecelakaan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Dan itu bukan satu-satunya hal yang mengganggu dari cerita ini. Karena saat para pelompat menelaah 3 detik itu, yang lain justru menanyakan pertanyaan yang lebih sederhana. Kapan terakhir kali lompatan base tandem menewaskan orang-orang yang melakukannya? Tentu saja, dalam olahraga yang mematikan seperti ini pasti pernah terjadi sebelumnya. Jadi mereka memeriksa kembali daftar kematian yang tercatat, tapi tidak satu pun dari mereka
Tidak satu pun adalah lompatan base tandem. Dalam seluruh sejarah olahraga yang tercatat, itu belum pernah terjadi. 14 Juni 2026 diyakini secara luas. Dan saya akan berhati-hati di sini, karena tidak ada badan resmi yang mengesahkan jenis rekor seperti ini, menjadi pertama kalinya sisi komersial dari olahraga udara paling mematikan di dunia ini mengalami korban jiwa. Dan pria yang memecahkan rekor itu adalah pria yang telah berkontribusi lebih banyak membangunnya dibandingkan siapapun yang masih hidup. Mungkin itulah sebabnya, hampir secepat orang-orang mulai bertanya apa yang terjadi, Mereka mulai menanyakan hal lain. Haruskah lompatan seperti ini ada sama sekali? Karena Andy Lewis adalah pelanggan yang membayar untuk base jump. Dan bagi sebagian orang, itu mengubah segalanya karena jauh sebelum 14 Juni. Komunitas base itu sendiri sudah punya masalah dengan apa yang dijual oleh Andy. Beberapa bahkan secara khusus menyebut tandem base sebagai hal paling bodoh di dunia. Dan itu bukan karena mereka membenci Andy. Banyak dari mereka adalah teman dekat sesama penerbang sejak dulu. Mereka benar-benar sangat menghormatinya. Tapi mereka juga percaya bahwa base jumping harus diperoleh dengan usaha. Menurut pendapat mereka, seorang pelompat base harus menghabiskan bertahun-tahun mempelajari dasar-dasarnya dan menguasai angin di tebing yang akan mereka lompati. Mereka harus membaca daftar fatalitas dan tahu persis apa yang sedang mereka hadapi. Seorang penumpang tandem tidak perlu melakukan semua itu. Denny, misalnya, sudah melakukan lebih dari 100 terjun payung. Itu sangat mengesankan, tapi dia belum pernah menerbangkan kanopi base sama sekali. Jadi kemungkinan besar dia tidak tahu apa yang salah dalam momen yang sangat singkat itu. Dia hanya menandatangani surat pelepasan tanggung jawab, membayar $999, dan kurang lebih menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain. Seluruh pemahamannya tentang risiko pada dasarnya hanyalah bahwa Andy sudah melakukan ini 1000 kali. Tapi sekali lagi, ingat, Andy sudah melakukannya 1000 kali. Operasi ini telah berjalan selama hampir 8 tahun. Pemerintah federal melihat operasi ini dan memberikan persetujuannya. Anak-anak berusia 6 tahun telah pulang dengan selamat. Orang-orang berusia 80 tahun telah pulang dengan selamat. Dan beberapa klien pulang dengan lebih dari sekedar cerita. Seorang wanita yang melompat bersama Andy setelah ibunya meninggal menulis bahwa dia membantu menyembuhkan hatiku saat aku sedang terluka. Dan pasangan Andy sendiri, Hailey Ashburn, memberikan pembelaan yang paling sederhana setelah kematiannya. Dia tidak pernah mengklaim bahwa olahraga ini aman. Tidak ada seorang pun dalam base jumping yang mengklaim hal itu. Dia mengatakan setiap orang punya hak untuk mengambil risiko apapun yang mereka inginkan. Dan Andy akan memperjuangkan hak itu sampai napas terakhirnya. Dan memang itulah yang dia lakukan. Jika pertanyaannya hanya, apakah base jumping tandem bisa dilakukan dengan aman? Maka Andy Lewis telah menghabiskan hampir 1 dekade untuk menjawab iya. Sampai suatu minggu pagi di bulan Juni, jawabannya bukan lagi iya. Penghormatan untuk Andy datang dari mana-mana. Thomas Huber, salah satu pendaki gunung paling terkenal yang masih hidup, menyebutnya sebagai yang paling liar di antara kami. Jimmy Peterson, teman yang menuruni lereng itu dan tetap di sisinya sampai akhir, sangat hancur hatinya. Namun, keluarga dari pria yang mempercayakan hidupnya kepada Andy memberikan respons yang paling mengejutkan dari semuanya. Karena semua orang tahu apa yang terjadi selanjutnya ketika seorang klien yang membayar meninggal dalam sebuah operasi komersial. Pengacara terlibat dan tuntutan hukum pun menyusul. Seseorang akan disalahkan. Itulah pola yang sudah biasa kita perkirakan. Namun, bukan itu yang terjadi di sini. Istri Denny, Kelly, secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak menyalahkan Andy. Dia memahami risiko yang telah diterima suaminya bahkan sebelum suaminya melangkah ke tebing itu. Ini bukanlah kelalaian di matanya. Ini hanyalah sebuah tragedi. Dia telah kehilangan pria yang telah bersamanya selama 43 tahun. Denny juga meninggalkan 2 putri. Dia tidak berusaha menjadi bintang olahraga ekstrim berikutnya. Dia berusia 68 tahun, seorang pengusaha sukses dari Arizona dengan impian seumur hidup. Keluarganya menggambarkan dia sebagai seseorang dengan selera humor yang luar biasa, yang selalu membawa keceriaan kemanapun dia pergi. Hal yang paling dia sukai di dunia ini adalah melakukan trik sulap bersama cucu perempuannya. Tapi keluarga Andy telah kehilangan seorang putra, seorang teman, pasangan. Mereka tidak melihat gunanya menciptakan tragedi ketiga di ruang sidang. Menurut saya, itu adalah tingkat kebesaran hati yang luar biasa. Karena menerima risiko saat semuanya berjalan lancar adalah satu hal. Namun menerimanya setelah orang yang kamu cintai tak pernah pulang adalah hal yang sama sekali berbeda. Beberapa jam sebelum terjun, Andy mengunggah satu video terakhir. Sebuah lompatan salto ke dalam ngarai batu merah, menguji ayunan tali sambil bersemangat menyambut musim berikutnya. Dia berterima kasih kepada operator drone dan menutupnya dengan kalimat ini. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Dan ini baru saja dimulai. Dia sama sekali tidak tahu bahwa karirnya akan segera berakhir. Andy Lewis menghabiskan 20 tahun. Membuktikan bahwa keterampilan bisa menjauhkan maut. Dan bagi hampir 1000 orang asing yang mempercayakan 3 detik hidup mereka kepadanya, hal itu memang terbukti. Setiap kali, kecuali 1 kali. Ini bukanlah cerita tentang seseorang yang melakukan sesuatu yang sembrono. Ini adalah cerita tentang 2 orang yang sudah melakukan segalanya dengan benar, namun tetap saja itu tidak cukup. Dalam cerita berikutnya, seorang Sherpa di K2 mengarahkan kameranya ke rekan pendakinya, seorang ilmuwan yang sedang menuruni dinding es. Tenang, terkendali, melakukan segalanya dengan benar. Lalu dia menggeser kameranya untuk merekam pegunungan. Beberapa detik kemudian dia kembali mengarahkan kamera. Tali masih ada, orangnya sudah tidak ada. Jangan lewatkan video berikut ini.